Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai nona-nona dan tuan-tuan sekalian, semoga para penonton, pendengar atau pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan kami di channel XY Movie, satu-satunya channel kebanggaan para uni-uni dan opa-opa Korea yang saya nggak ngerti bahasanya. Masih berfokus pada film dari Korea Selatan. Kali ini kita akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Missing You atau Waiting for You. Seperti biasa, sebelum menuju ke alur ceritanya, mari kita resapi dan mari kita renungkan alunan musik berikut ini. Film akan berfokus ke anak kecil berusia 7 tahun yang bernama Hee-joo. Yang ini bocilnya. Dia sedang berada di sebuah pengadilan untuk melihat sebuah kasus yang dimana si Bakut ini adalah seorang pembunuh berantai, namun hanya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena cuma terbukti atas satu pembunuhan saja. Semua pihak keluarga nampak sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim. Dan di sini Hee-joo mulai menyadari bahwa seorang penjahat bisa menang karena para orang baik tidak berusaha melakukan apapun. 징역 15년의 처한. Salah seorang polisi yang bernama Tommy juga sangat kesal atas keputusan hakim. Dia pun berlari menuju Bakut sembari berkata bahwa ia akan mencari bukti untuk pembunuhannya yang lain. Namun Bakut dengan bangganya berkata bahwa dunia ini tidak sesederhana yang kau kira, Ferguson. Emosi Tommy pun memuncak. Suasana di pengadilan berubah menjadi humek gak karu-karuan. Saat Bakut mau dibawa ke penjara, dia sempat berhenti dan menatap seorang pria yang kita sebut saja Wardi. Perlu diketahui, Wardi ini adalah teman masa kecilnya Bakut. Mereka berdua adalah partner dalam kejahatan pembunuhan berantai ini. Namun karena Bakut membunuh pacarnya sendiri dan pacar Bakut ini adalah selingkuhannya Wardi, waduh, dikuandakna polisi karo Wardi. Hubungan pertemanan yang rusak karena cinta. Akan tetapi, Bakut hanya terjerat satu kasus saja, dan itu adalah kasus pembunuhan pacarnya. Dia membunuhnya waktu ia sedang ngencan total dengan cara menutupi kepalanya dengan menggunakan kantong plastik sehingga ia kehabisan oksigen. Bakut membunuhnya karena merasa cukup kesal dengan perselingkuhan pacarnya dengan si Wardi. Sampai di sini paham? Nggak, Bang. Bah, flashback ke beberapa hari sebelumnya. Ayahnya Hee-joo adalah seorang detektif di pusat satuan kepolisian. Beliau ini sedang menginvestigasi seorang pembunuhan berantai yang sedang hangat dibicarakan publik daerah Ngeblek Selatan. Saat ia sedang dalam perjalanan pulang dengan mengendarai taksi, lehernya digores dengan cukup bersih oleh Bakut tanpa sepengetahuan si detektif. Tepat saat si detektif mau keluar dari taksi, saat dia mulai menyadari lehernya berdarah, Bakut sudah pergi dengan menaiki taksi. Si detektif dengan tertatih dan merangkak berusaha pulang ke rumahnya dan melihat Hee-joo untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya, tibalah Tommy dengan kepala polisi ke kediaman si detektif untuk merayakan hari ulang tahun si detektif, sekaligus menyusun rencana penangkapan pembunuhan berantai yang sedang hangat dibicarakan publik. Namun, mereka dikejutkan dengan detektif yang sedang terbaring tak bernyawa di pangkuan Hee-joo dengan nuansa perayaan ulang tahun si detektif. Duh, suakno rek, isih 7 tahun, turun ngerti apa-apa. Singkat cerita, 15 tahun pun tiba. Bakut dinyatakan bebas dan disambut dengan cukup ramah oleh Tommy. Tommy mengancam Bakut bahwa ia akan mencari bukti apapun dan menyeret dia kembali ke dalam sel. Dalam 15 tahun tersebut, Hee-joo sudah tumbuh dewasa, menjadi sangat cantik dan ramah kepada semua orang. Namun, tanpa disangka, Hee-joo memiliki dendam terhadap Bakut. Hee-joo mengumpulkan semua bukti tentang Bakut, lalu menempelkannya pada dinding dan lantai. Di atap, Hee-joo selalu melihat ibunya yang sudah menikah dengan orang lain dari kejauhan. Dan Hee-joo nampak tidak senang dengan suami baru ibunya. 아저씨 곧 죽을 거예요. Hee-joo mencari informasi dengan cara menjadi sukarelawan di kantor kepolisian dan bersikap cukup ramah ke semua orang.
Scene berpindah ke Bagot yang terlihat sedang mencari keberadaan Wardi karena ia berniat untuk balas dendam ke Wardi. Dan di malam harinya, karena selama 15 tahun membusuk di penjara, hasrat seksual Bagot mulai meronta-ronta dan akhirnya menyewa salah satu wanita penghangat untuk melakukan ritual ngencan total dengan brutal. Si wanita penghangat merasa tidak suka dengan perlakuan Bagot yang nampak seperti mau membunuhnya. Dia menggerutu pada, kita sebut saja, Dabek. Sebelum mereka berangkat, Dabek pipis dulu ke belakang tempat parkir. Di situ muncul si Wardi dan mohon maaf, dia mengarahkan air seninya ke sepatu Dabek dan sontak membuat Dabek marah. Namun dengan seketika dan sangat rapi, Wardi membunuh Dabek. Lalu menuju ke mobil untuk membunuh si wanita penghangat tadi. Dan itu semua disaksikan langsung oleh Hejo. Kasihan Dabek, baru aja muncul udah meninggoy. Di rumah, Hejo nampak bingung karena ternyata ada 2 orang yang melakukan pembunuhan. Bukan hanya Bagot, tapi juga si Wardi. Dan telah menyimpulkan dari semua barang buktinya bahwa mereka punya 2 motif pembunuhan yang berbeda. Yang satu suka menyayat, yang satunya lagi suka menusuk. Di atap, Hejo melihat ibunya dipukuli oleh suami barunya. Hal itu membuat Hejo sangat kesal. Dan di malam harinya, Hejo memukulnya menggunakan batu ponari sampai wajahnya benar-benar rusak. Dan pada pagi harinya, kebetulan si Bagot sedang jogging di daerah sana. Bagot merasakan kehadiran si pembunuh atau si Hejo. Kemudian secara hati-hati, Bagot mengejarnya, namun Hejo menyadarinya sehingga Bagot tidak berhasil menangkapnya. Warga Ngeplek bagian selatan pun digemparkan dengan 3 pembunuhan yang terjadi di daerahnya. Sebagai seorang polisi, Tommy pun memanggil Bagot ke kantor polisi dan melempar semua perkara pembunuhan ini pada Bagot yang sebenarnya Bagot ini tidak tahu apa-apa. Karena setelah bebas dari penjara, ia baru ngencan total saja, belum melakukan aksi pembunuhan sama sekali. Karena kurang kuatnya bukti, dilepaskanlah si Bagot. Saat ia keluar dari sana, tanpa sengaja ia menabrak Hejo yang kebetulan berada di sana. Bagot yang baik hati pun mengulurkan tangannya dengan maksud membantu Hejo berdiri. Setelah menerima bantuan Bagot di toilet, Hejo benar-benar mencuci tangannya, seolah habis terkena najis Mogholadoh. Di hari-hari berikutnya, Bagot tidak mendapat perlakuan yang baik dari Tommy. Setelah bosan ditindas, Bagot pun berkata bahwa semua perlakuan Tommy tidak ada bedanya dengan si detektif yang ia bunuh dulu. Kata-kata itu benar-benar membuat Tommy marah karena di persidangan dahulu si Bagot tidak didakwa untuk kematian si detektif atau ayahnya Hejo. Saat di rumah, seperti yang kita ketahui bahwa semua para psikopat pasti tidak memiliki rasa sakit, kayak kebal banget gitu. Begitu pula dengan si Bagot ini, dia menjahit dahinya yang robek secara otodidak dan tanpa obat pereda rasa sakit apapun. Gege bener wong iki. Keesokan harinya, di malam hari, Wardi nampak pergi ke apartemen Bagot. Wardi berniat membunuh Bagot karena ia takut Bagot akan membongkar semua kejahatan yang mereka lakukan di masa lalu. Wardi juga punya firasat kalau dia tidak membunuh Bagot duluan, maka dia yang akan dibunuh oleh Bagot karena ia telah menjebloskan Bagot ke penjara selama 15 tahun. Namun, saat ia ingin membuka kamar mandi, tiba-tiba tangannya tertusuk oleh lantingnya Bagot. Dan betapa saktinya para psikopat ini, kayak benar-benar mati rasa anjing. Saat sedang tegang-tegangnya situasi, tiba-tiba Tommy datang dan di sini Bagot mengetahui bahwa si Wardi yang menyelinap ke apartemennya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Hejo nampak membeli botol kaca bekas sebanyak 1 mobil pick up. Kemudian ia berangkat ke pet shop untuk membeli 1 rantai anjing dengan ukuran jumbo. 이제 자보려고요. Di sisi lain, Tommy baru menyadari situasi yang terjadi, bahwa Bagot memiliki niatan untuk membunuh Wardi, yang ternyata Wardi adalah temannya Bagot waktu di panti asuhan dulu, dan baru menyadari bahwa Wardi adalah selingkuhan dari pacarnya Bagot. Scene berpindah ke Bagot yang sedang menghampiri tempat kerja Wardi. Di sini Bagot mengancam Wardi bahwa malam ini adalah malam terakhir Wardi bisa tidur nyenyak, karena Bagot akan mulai memburu Wardi di keesokan harinya. Sepulangnya dari kerjaan halalnya, Wardi mendapati lampu di rumahnya telah terputus, dan saat ia melangkah, ternyata pecahan botol kaca telah memenuhi ruang tamunya. Dan seperti biasa, gak ono ekspresi ini belas wong iki. Padahal dek sikile mau wancep bling searat-arat.
Hejo berniat membunuh Bakut dan Wardi secara bersamaan karena Hejo mengira mereka masih bersekongkol, tapi yang datang cuma satu orang saja. Setelah Wardi meninggoy, Hejo membuat sebuah siasat untuk menjebak Bakut. Shin pun berpindah ke rumah Bakut. Saat dia sedang mempersiapkan diri untuk laya-laya, dia dikejutkan dengan adanya mayat Wardi yang telah dibungkus plastik dengan rantai anjing yang mengikat lehernya. Tanpa ia sadari, Hejo menikam Bakut dari belakang dan tepat mengenai tulang rusuk ketiganya yang membuat Bakut terkena crowd control sehingga ia hanya bisa menggunakan pita suara dan indera pendengarannya saja. Ia pun menanyakan, "Njenengan sinten nggih?" Hejo mencekik leher Bakut menggunakan rantai anjing sembari berkata bahwa ia adalah orang yang telah menyimpan Bakut di hatinya semenjak dahulu. Sebelum pada akhirnya Bakut tidak sadarkan diri. Di keesokan harinya, pihak kepolisian mendatangi apartemen Bakut. Tommy mengetahui bahwa Wardi telah meninggoy dan menyuruh semua polisi untuk mencari di sekitar apartemen karena darah di TKP masih cukup segar. Berarti belum lama Bakut melarikan diri. Seorang polisi baru yang bernama kita sebut saja si B menemukan sepasang kekasih yang telah terluka parah di sebuah kamar mandi sebelah apartemen Bakut. Mereka pun dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulan. Sementara di sisi lain, Tommy menemukan bahwa mayat laki-laki dari pasangan tadi ada di bawah kamar tidur, dan itu menunjukkan bahwa si Bakut bersembunyi di ambulan dengan cara berpura-pura menjadi korban. Di dalam ambulan, si wanita yang masih trauma tidak bisa berkata apa-apa, sehingga petugas yang berada di ambulan itu dibunuh oleh Bakut. Begitu pula dengan si wanita. Emang kampret, gak duwe kemanusiaan dan berkeadilan. Setelah itu, polisi memasang sebuah poster pencarian Bakut dengan imbalan 50 juta won yang setara dengan sekitar 535 juta rupiah. Bakut yang sedang menyamar melihat posternya lalu segera menghubungi redaksi surat kabar dan menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dengan alibi yang cukup menguatkan dirinya. Tapi gimana caranya dia mengaku tidak bersalah atas pembunuhan tetangga dan petugas ambulan ya? Singkat cerita, esok hari pun tiba. Di sini terlihat seorang kepala polisi dari markas pusat tampak sangat kecewa dengan kinerja anak buahnya karena surat kabar menyatakan bahwa Bakut tidak bersalah dan ia pun meminta si kepala polisi untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu seminggu saja agar reputasi satuan kepolisian tidak buruk di mata publik. Di sisi lain, Hejo yang mengetahui surat kabar perihal ketidakbersalahan Bakut nampak sangat kecewa dan penuh amarah karena semua usahanya gagal berantakan. Di malam harinya, Bakut menghitung semua jumlah korban yang telah dibunuhnya dan sangat penasaran dengan sosok Hejo yang waktu itu mencoba menjebaknya. Ia memiliki firasat bahwa yang menikamnya adalah seorang wanita 20 tahunan. Setelah itu, dia pergi ke warnet dan mencari tahu soal pembunuhan akhir-akhir ini. Dan dia menemukan berita terbaru bahwa seorang wanita telah surrender karena kehilangan suami sampai 2 kali. Bakut pun mengetahui bahwa wanita itu adalah mantan istrinya si detektif. Dan si detektif ini mempunyai putri berusia 7 tahun di 15 tahun yang lalu. Secara teknis sekarang udah berusia 22 tahun. Persepsinya semakin kuat karena Hejo sempat bilang kalau ia telah menyimpannya semenjak dahulu. Kenapa ya si penjahat selalu memiliki otak yang cerdas? 20대 여자. Waktu yang bersamaan, dengan penuh konsentrasi, Hejo nampak menggambar sebuah ayunan. Sementara di tempat lain, Tommy sedang berpatroli bersama si B untuk mencari keberadaan Bakut. Shin kembali ke Bakut. Si pemilik warnet nampak emosi karena Bakut merokok di dalam warnet yang terdapat AC dan anak pelajar yang sedang bolos. Namun, karena kalah mental, ia pun balik kanan bubar jalan. Dengan rasa malunya itu, ia kemudian teringat dengan poster buronan Bakut dan segera menghubungi polisi. Dan kebetulan si B yang terhubung. Bergegaslah mereka ke sana. Saat Tommy sampai di lokasi, si B disuruh menunggu di luar untuk jaga-jaga apabila si Bakut melarikan diri melewat pintu depan. Tommy menyadari bahwa puntung rokoknya masih menyala. Itu menandakan bahwa Bakut masih di tempat itu. Tommy menembakkan pistol tanpa peluru untuk membuat semuanya panik, lalu meminta mereka berbaris di tepi, sembari mengecek apakah Bakut ada di antaranya mereka. Dan iya, pergelutan tidak terelakkan. Bakut tampak kewalahan, lalu ia mengambil sebuah gunting dan melarikan diri lewat pintu depan. Sementara di luar, si B yang sedang berjaga dengan begitu mudahnya didorong ke dalam mobil, dicuples titik, kemudian dijadikan sandera. Sesuai dengan namanya, si B adalah si Beban. 죽지 말자.
Tommy pun menghubungi markas dan meminta mereka untuk mencari keberadaan mobilnya. Semua pasukan pun dikerahkan ke seluruh penjuru kota. Namun tanpa diketahui oleh siapapun, si Bagot malah menuju ke kantor polisi, mengaku sebagai detektif dan sedang mencari tahu kronologi pembunuhan ayahnya Heijo 15 tahun yang lalu. Sambil mencari berkasnya, si petugas kepolisian malah menyebutkan bahwa gadis sukarelawan di sini adalah anaknya si detektif, dan dia pun memberitahu alamat rumahnya. Duh, ya apa sih iki? Kemudian, Bagot pergi dari sana dan meninggalkan si B di dalam mobil. Selang beberapa waktu, kepala polisi mengetahui bahwa mobil yang dicari ke seluruh penjuru kota ternyata malah berada di kantor polisi. Si B yang sekarat pun dibawa ke rumah sakit, sementara Tommy mengamuk-ngamuk dan menyalahkan petugas gerbang. Padahal, si petugas gerbang ini memiliki sinyal radio yang berbeda, jadi mereka tidak mengetahui informasi apapun. Petugas kepolisian juga memberitahu bahwa Bagot mencari Heijo ke rumahnya. Mendengar hal itu, semua petugas kepolisian berangkat ke rumah Heijo. Sementara di sisi lain, Bagot nampak telah berada di depan rumah Heijo dan bersiap membunuhnya. Namun, saat Bagot menekan bel pintu, tiba-tiba saja Heijo berkata, "Kau adalah si penikam. Kau yang membunuh ayahku." Bagot pun kagum dengan penalaran Heijo. Bagaimana tidak, Heijo telah menunggunya selama 15 tahun. Dan dalam 15 tahun itu, Heijo mengkaji dengan teliti motif pembunuhan yang menimpa ayahnya. Setelah itu, Heijo membenturkan kepalanya dan lari sekuat tenaganya, sembari menghubungi si Tommy dan berkata bahwa ia sedang menuju taman. Setelah pengejaran yang cukup melelahkan, akhirnya Heijo berhenti di sebuah ayunan yang sama persis dengan yang ia gambar tadi. Heijo meminta bantuan ke Bagot untuk memberikan syalnya kepada Tommy atau pamannya ini. Namun, Bagot menolaknya dan menendangnya. Heijo nampak kecewa. Kemudian ia berkata bahwa ini adalah waktunya bagi kita untuk menerima balasannya karena telah membunuh manusia. Saat polisi sudah sampai di sana, disitulah ayunan dari Heijo semakin kencang. Dan kemudian ia memasang rantai yang mengikat lehernya. Sejak kapan ada tuh rantai anjir? Kemudian ia melepaskan tangannya sehingga membuat lehernya tertarik dan secara tidak langsung rohnya pergi meninggalkan jasadnya. Bagot menyaksikannya dengan kedua matanya dan benar-benar merasa kalah oleh Heijo. Dan di waktu yang bersamaan itu, para polisi tiba. Kemudian langsung menangkap Bagot. Tangis duka Tommy tak terbendung. Ia kembali menjadi sangat emosional sehingga membuat film ini berakhir dengan cukup menggantungkan. Missing You or Waiting for You, sebuah film balas dendam yang diatur sedemikian rupa selama 15 tahun dengan adegan yang cukup memukau, memiliki keunggulan di sisi sinematografi dan karakterisasi yang sangat kuat. Untuk pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma fasawfa nuslihi nar wa kana dzalika 'alallahi yasira. Artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 29-30. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami ikhlas. Ambil saja kembaliannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.